Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celi Suharsi dengan nomor peserta 35014 kelas B dari SMK Negeri 1 Manggar, Provinsi Bangka Belitung. Saat ini saya sedang mengikuti bimbingan teknis Kepala Laboratorium Sekolah gelombang 35 di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi Feon yang meliputi gambaran umum Feon, cara instalasi Feon, dan beberapa demo yang ada di dalam aplikasi Feon tersebut. Nah, yang pertama, apa itu Feon? Feon adalah salah satu perangkat lunak yang open source dan gratis untuk memonitoring komputer dan manajemen kelas atau laboratorium. Nah, aplikasi Feon ini memungkinkan untuk memantau dan mengontrol ruang komputer serta berinteraksi dengan pengguna, misalnya siswa. Aplikasi Feon ini sangat dibutuhkan di sekolah, terutama di laboratorium komputer. Selanjutnya, komponen Feon. Ada dua, yaitu yang pertama, Feon Master, yaitu pengendali dari komputer klien atau komputer yang dipegang oleh guru. Kemudian yang kedua, Feon Service atau klien, yaitu dikendalikan oleh komputer master. Dalam hal ini, komputer yang dipegang oleh siswa. Kemudian selanjutnya, fungsi pada aplikasi Feon. Yang pertama, gambaran layer komputer ditampilkan dalam thumbnail. Selanjutnya, tampilan jarak atau remote view atau kontrol komputer. Selanjutnya, menyiarkan layar guru kepada semua komputer secara real time. Selanjutnya, mengunci atau mengontrol perhatian siswa. Mengirim pesan teks kepada siswa atau klien. Selanjutnya, menyalakan ulang atau mematikan komputer secara remote logout user. Selanjutnya, mengirim pesan teks, membuka program dan membuka situs website, melakukan transfer file, dan screenshot Feon. Berikutnya, fitur-fitur yang terdapat pada Feon. Yang pertama, selecting komputer atau memilih komputer. Kemudian, monitoring mode atau mode pemantauan, kemudian demonstration mode atau mode demonstrasi, lock screen atau mengunci layar, remote access atau akses, kemudian boot, restart, dan shutdown, kemudian logout user, send text message, start program, open website, dan screenshot. Kemudian, sebelum melakukan install Feon pada komputer, kita harus memastikan persyaratan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama, komputer yang akan diinstal Feon setidaknya harus memiliki 2 GB RAM, kemudian sistem multicore atau 2-4 CPU, ini sangat disarankan. Kemudian Windows 7, 8, atau 10 dengan sistem type 32 bit atau 64 bit. Kemudian Linux maksimal versi 5.5 CT, Debian 9 atau di atasnya, Ubuntu 16.04 atau di atasnya, OpenSUSE 42.2 atau di atasnya, Fedora 24 atau di atasnya,
dan CentOS 7.3 atau di atasnya. Nah, sebelum melakukan instalasi, harus dipastikan bahwa yang pertama, komputer yang akan dipantau itu terhubung dalam satu jaringan yang sama. Kemudian yang kedua, sudah diinstal Feon di komputer server dan dikonfigurasi untuk memantau komputer klien. Yang ketiga, komputer klien sudah diinstal Feon dengan memasukkan public key pada konfigurasi yang dihasilkan pada saat instalasi komputer server sebelumnya. Kemudian yang harus kita lakukan yaitu melakukan persiapan download. Yang pertama, identifikasi stick komputer master, kemudian cara instalasi dan konfigurasi Feon untuk komputer server. Nah, sebelum melakukan penginstalan, kita harus memastikan dulu sistem type pada komputer yang akan diinstal. Caranya dengan klik This PC, kemudian klik kanan Properties. Setelah itu akan tampil deskripsi seperti ini, terlihat nama komputernya, kemudian sistem type-nya 64-bit operating system. Nah, ini yang akan kita install nanti pada waktu pendownloadan Feon. Kemudian selanjutnya kita akan membuka link download untuk mendownload Feon pada Google. Linknya yaitu https://feon.io.in/download. Nah, setelah kita kopikan link tadi ke Google, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang akan kita klik yaitu adalah Windows 64-bit untuk melakukan penginstalan. Sebelum melakukan download Feon di komputer master, hal yang akan kita lakukan yaitu persiapan komputer dengan cara melakukan identifikasi pada komputer master. Langkah-langkahnya yaitu kita klik File Explorer, kemudian klik This PC, klik kanan Properties, nah, di sini terlihat spesifikasinya, nama komputer, dan sistem type-nya adalah 64-bit operating system. Dan ini yang akan kita gunakan nanti untuk mendownload Feon. Kemudian selanjutnya, setelah kita lakukan identifikasi, kita sudah bisa untuk mendownload Feon. Klik Google, kemudian kita copy link untuk mendownloadnya. Paste. Kita
Nah, komputer yang kita gunakan ini yaitu Windows 64 bit seperti yang sudah kita identifikasi tadi. Maka Xeon yang akan kita gunakan yaitu yang 64 bit. Klik. Kita tunggu sampai terdownload sempurna. Kemudian kita buka. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita klik next, kemudian agree, kemudian next, dan select komponen to install-nya. Kita centang 2, Xeon Master dan Interception Driver. Klik install. Kemudian kita tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Setelah selesai melakukan penginstalan pada komputer master, langkah selanjutnya yaitu akan melakukan konfigurasi pada komputer master. Kita klik Windows Explorer, kemudian Xeon Configurator, kemudian pada settingan generalnya kita pilih Key File Authentication. Kemudian untuk service tidak perlu dirubah, bagian master juga tidak perlu dirubah, access tool juga tidak perlu dirubah. Kemudian authentication key. Nah, di authentication key ini akan kita create. Kita akan memasukkan nama yang baru. Kita akan klik create key file. Namanya kita akan ganti SMKN 1 Manggar, huruf besar semua. Oke. Nah, di sini kita lihat sudah muncul nama dan tipenya, ada 2. Namanya SMK Negeri 1 Manggar. Kemudian tipenya ada private dan public. Nah, untuk private ini adalah komputer yang akan digunakan sebagai komputer master. Sedangkan komputer publik adalah komputer klien atau komputer yang akan digunakan oleh siswa. Nah, untuk menanamkan komputer publik ke komputer master, maka ini harus kita lakukan export key. Klik dulu, kemudian kita lakukan export key. Kemudian akan kita simpan di dokumen. Tanpa
mengubah nama tetap SMKN 1 Manggar, public key, dan akan kita save. Klik OK. Kemudian selanjutnya location komputer kita klik. Nah, ini akan kita tambahkan dengan cara mengklik tanda panah di bagian bawah. Ini new location. Kita double klik, kita ganti menjadi namanya lab TIK. Kemudian untuk komputernya kita akan melakukan penambahan dengan mengklik tanda panah di bawah, dengan kita beri nama komputer klien, yaitu kita beri nama laptop, dan host address-nya juga sama laptop. Nah, setelah itu selesai, dan application and website-nya tidak perlu dirubah, yang LDAP basic-nya juga tidak perlu dirubah. Jadi setelah selesai melakukan pengeditan di location and computer, kita klik apply. Oke. Nah, dengan kita klik apply tadi, maka selesai sudah kita melakukan konfigurasi VEON di komputer master. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu menginstal VEON di komputer klien. Sebelum melakukan penginstalan, kita harus melakukan persiapan download terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan mengidentifikasi spike dari komputer klien. Langkahnya sama seperti pada komputer master tadi, yaitu kita klik disk PC, maksud saya file explorer, kemudian disk PC, klik kanan, properties, kemudian akan muncul spesifikasi komputer klien seperti ini, sama namanya yaitu laptop, kemudian sistem type-nya yaitu 64-bit operating system. Ini yang akan kita gunakan nanti pada saat mendownload. Selanjutnya kita akan melakukan download VEON pada komputer klien. Klik Google, kemudian kita kopikan linknya, paste, kemudian kita download. Kita tunggu proses pendownloadannya. Kemudian akan muncul seperti ini, dan sesuai yang sudah kita identifikasi tadi bahwa komputer klien menggunakan Windows 64 bit. Kemudian kita klik. Kita tunggu sampai proses pendownloadannya selesai.
Baik, setelah selesai akan kita buka di bagian bawah. Baik, kita sudah selesai mendownload Feyon. Kemudian akan kita lakukan penginstalan. Kita klik next, kemudian agree, next. Nah, untuk instalasi pada komputer klien, di bagian kotak Feyon masternya tidak usah kita centang, jadi hanya satu saja, yaitu interception driver. Kemudian install. Setelah selesai melakukan penginstalan pada komputer klien, hal yang akan kita lakukan berikutnya yaitu melakukan konfigurasi pada komputer klien. Sama seperti pada komputer master tadi, kita klik Windows Explorer, kemudian Feyon Configurator. Kemudian di bagian generalnya kita ubah authentication-nya menjadi key file authentication. Kemudian di bagian service-nya tidak perlu dirubah. Di bagian master juga tidak perlu dirubah. Kemudian di bagian access control-nya juga tidak perlu dirubah. Kemudian di bagian authentication key-nya itu akan kita lakukan proses pemasukan file dari file yang ada di komputer klien tadi yang sudah kita masukkan ke hard disk. Kita lakukan klik import key. Kemudian kita cari di local disk A. Kemudian ini adalah SMKN 1 Manggar, public key, RAM. Kita klik please enter name. Oke. Kita klik oke. In 4K. Oke. Kemudian kita klik location komputer. Nah, ini akan kita lakukan penambahan namanya location. Kita klik tanda panah di bagian bawah, ini khusus untuk komputer master. Kemudian di komputer kliennya kita tambahkan laptop, web, slice, TIK. Kemudian klik OK.
display. Kemudian setelah itu selesai, kita sudah selesai melakukan konfigurasi pada komputer klien. Setelah melakukan penginstalan dan konfigurasi pada komputer master dan komputer klien, maka kita bisa melakukan demonstrasi fitur-fitur yang ada pada Xeon. Kita buka di komputer master, klik Windows Explorer, kemudian Xeon Master. Kemudian di sini muncul location komputer, namanya tadi lab Charlie. Kemudian komputer yang dipantau itu adalah laptop SHM5A7TU misalkan. Nah, tetapi ini karena terkendala jaringan atau ada yang kurang, maka ini tidak bisa menampilkan layar, tetapi layarnya berubah menjadi warna orange. Nah, tetapi saya akan menunjukkan bahwa beberapa fitur yang bisa kita lakukan. Monitoring, tadi kita bisa melihat apa yang sedang dibuka oleh siswa. Kemudian demo, itu kita bisa mendemonstrasikan pelajaran. Kemudian fitur lock, ini bisa kita gunakan untuk mengunci komputer siswa supaya perhatian mereka lebih fokus ke pelajaran. Kemudian remote view dan remote control. Kemudian power on, ini untuk menghidupkan komputer. Reboot ini untuk menghidupkan kembali. Kemudian power down untuk mematikan komputer. Kemudian login dan log off. Kita juga bisa mengirimkan pesan ke komputer klien atau ke komputer siswa. Misalnya siswa yang kita pantau tadi sedang membuka YouTube. Kita ambil contoh. Kita klik text message, kemudian kita tulis pesannya, matikan YouTube-nya sekarang. Nah, kita klik OK. Kemudian akan sampai pesan tadi ke komputer klien atau komputer siswa. Kemudian start application, kita juga bisa untuk memulai aplikasi. Dan jika siswa tadi belum menggubris larangan kita dan untuk mematikan YouTube, maka kita juga bisa langsung membuka website. Kita buka website langsung, misalnya kita ambil contoh Google Classroom, namanya. Ini mungkin terkendala jaringan, kita cancel saja. Nah, inilah fitur-fitur yang bisa kita gunakan pada aplikasi Xeon Master untuk mengontrol pembelajaran di lab komputer atau di dalam kelas. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kekeliruan,
Mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.